Dewa Perang Ye Shikai. Bab 1541. Cepat, cepat, teriak Mancang keras. Anak panah beterbangan di mana-mana. Banyak prajurit tertembak dan jatuh ke tanah. Mancang sangat cemas, tetapi tidak bisa berbuat apa-apa. Beberapa saudara yang terluka tidak tertembak mati, tetapi kehilangan kemampuan bergerak. Para prajurit di samping mereka membantu mereka berdiri. Saudara-saudara lainnya tertembak dan jatuh ke tanah. Sebelum mereka bisa berdiri, mereka dipaku ke tanah oleh anak panah. Pemberontak ada di sana, bunuh mereka. Sekelompok prajurit Qin bergegas di depan mereka dan menghalangi jalan mereka. Mancang berteriak dan langsung menyerbu. Ia menghunus pedangnya dan mengayunkannya ke leher mereka. Ia mengambil perisai dan memegangnya di depannya, dengan paksa membuka jalan. Untungnya, mereka hanya sekelompok kecil prajurit Qin, hanya beberapa ratus orang, dan semua orang ingin melarikan diri, jadi mereka bergegas keluar. Jenderal, semakin banyak pasukan Qin datang. Setelah semalaman pertempuran sengit dan malam tanpa tidur lainnya, pasukan lapis baja Mancang sudah kelelahan. Menghadapi pasukan Qin yang beberapa kali lebih besar dari mereka, mereka tampak tak berdaya. Sialan, tinggalkan satu regu di belakang dan ikuti aku untuk melindungi saudara-saudara yang terluka dan mundur dulu. Mancang memberi perintah, dan ratusan prajurit menoles satu demi satu. Gelombang serangan balik mengejutkan pasukan Qin. Cepat, saudara-saudara yang terluka, cepat pergi. Mancang meminta para prajurit untuk membentuk formasi perisai, menyisakan celah di tengah untuk melindungi saudara-saudara lainnya. Baik, pemberontak, cepat menyerah, dan kalian masih bisa menyelamatkan nyawa kalian. Suara tentara Qin yang membujuk untuk menyerah terdengar dari kejauhan. Mancang mencibir. Ia pernah menjadi anggota tentara Wei dan menyaksikan dengan mata kepalanya sendiri bagaimana tentara Qin menghancurkan negara. Tentu saja, ia mengerti situasi saat ini. Begitu mereka menyerah, mereka tak akan bisa lolos dari hukuman mati. Paling banter, mereka akan mati dengan cara yang lebih menyakitkan. Saudara-saudara, banyak dari kalian adalah veteran yang telah berjuang bersamaku selama ratusan pertempuran. Apakah kalian bersedia menyerah? Teriak Mancang lantang. Jangan pernah menyerah sampai mati. Jangan menyerah sampai mati. Jangan menyerah sampai mati. Ratusan prajurit berteriak bagai guntur. Meskipun mereka sudah menjadi sisa-sisa pasukan, mereka masih bersemangat dan memiliki tekad untuk bertempur. Baiklah, Qin yang tiran itu melanggar hukum dan membantai rakyat. Ayo kita lawan mereka hari ini. Mancang mengambil tombak dari tanah dan melemparkannya dengan keras, mengenai seorang komandan pasukan Qin yang sedang menunggang kuda. Pergi, bunuh mereka untukku. Ribuan prajurit Qin menyerang dan membunuh mereka. Dari kejauhan, mereka tampak seperti masa gelap yang menyedihkan. Mancang memerintahkan para prajurit untuk mengangkat perisai mereka dan memanfaatkan medan yang sempit untuk menghalangi serangan pasukan Qin. Saudara-saudara, bertahanlah. Sebuah serangan dahsyat mendorong ratusan prajurit lapis baja mundur lebih dari 10 langkah. Mancang mengerahkan seluruh kekuatannya dan akhirnya menangkis serangan fatal itu. Tarik senjata kalian. Atas perintah itu, perisai formasi perisai terbuka ke samping, dan para prajurit lapis baja yang memegang senjata di belakang menancapkan tombak mereka sepanjang beberapa meter, yang langsung menembus tubuh prajurit Qin di barisan depan. Setelah menembus, mereka bahkan bisa menusuk tentara Qin di belakang. Setelah mengumpulkan senjata mereka, tentara Qin di barisan depan berjatuhan ke tanah satu demi satu, dan para prajurit berbaju besi segera mengangkat perisai mereka untuk menghadang tentara Qin di belakang. Sudah, ayo kembali, cabut senjata kalian. Lepaskan anak panahmu. Pengecut, pengecut, pengecut. Oh tidak, tentara Qin sedang menembakkan anak panah, cepat angkat perisai kalian. Teriak Mancang, dan anak panah sudah berjatuhan begitu ia selesai berbicara. Jika ia terlambat sedetik, ia pasti sudah terkena anak panah. Aku datang. Tiba-tiba, terdengar teriakan dari belakang, dan Sang Guanjian memimpin pasukan kavaleri untuk menyerbu. Bagus, saudara-saudara, ini pasukan kavaleri kita. Mancang begitu gembira hingga hampir menangis ketika mendengar suara Sang Guanjian. Jika tidak ada bala bantuan, mereka mungkin akan mati kali ini. Mancang, bawa saudara-saudara yang tersisa dan cepat mundur, aku akan memimpin pasukan kavaleri untuk bertahan. Oke. Kabupaten Nanyang. Laporkan kepada Komandan Sue, sekelompok personel bersenjata ditemukan di depan, berjumlah sekitar 500 hingga 600 orang. Seorang penjaga bertanya, personel bersenjata, siapa mereka? Baju zirah mereka tidak lengkap, dan senjata mereka juga sangat rusak. Mereka tidak terlihat seperti pasukan Qin. Mereka seharusnya pemberontak atau bandit di sekitar sini. Apa? Bandit? Sue-san merasa lega setelah mendengar ini. Jika mereka pemberontak atau bandit, mereka mungkin tidak berani berbuat apa-apa, tetapi jika mereka bertemu pasukan Qin, mereka pasti akan mati. Ya, saudara Sue-san, apa yang terjadi di luar? He Linghan membuka jendela kereta dan bertanya dengan lembut.
Nyonya, jangan panik. Kami menemukan sekelompok bandit di depan. Saya akan menangani mereka dan kemudian kita bisa melanjutkan perjalanan. Sue-san, lihat, orang-orang itu datang ke arah kita. Lotus menunjuk ke kejauhan dan berteriak keras. Benar saja, sekelompok orang muncul di kejauhan dan sedang menuju ke arah mereka. Nyonya, tunggu di sini sampai saya menangani mereka. Sue-san tidak panik. Ia masih memiliki 2000 pengawal elit di tangannya. Ini adalah kartu truf Ye Shikai. Jika mereka hanya perampok biasa, mereka bukanlah lawannya. Sue-san memimpin pasukannya untuk menghadapi mereka. Benar saja, sebagian besar orang yang datang mengenakan pakaian biasa, tetapi mereka mengenakan baju besi kulit dan kayu di luar. Selain beberapa tombak tembaga dan tombak panjang, senjata di tangan mereka adalah parang dan kapak yang biasa digunakan orang biasa. Mereka memang sekelompok bandit. Siapa kalian datang? Jalan ini dibuka olehku. Siapapun yang ingin melewati jalan ini harus membayar tol. Haha, sekelompok perampok berani meminta uang kita. Sue-san mencibir dan melambaikan tangannya. Ratusan prajurit di belakangnya segera menyiapkan busur dan panah mereka dan siap bertempur. Peralatan pengawal Ye Shikai semuanya dibuat dengan cermat oleh pandai besi. Jangkauan panahnya bisa mencapai ratusan meter, jauh lebih jauh daripada panah tentara Qin biasa. Bagaimana, masih berani minta uang? Setelah menunjukkan alat mereka, para perampok itu memang bersalah. Jumlah mereka lebih banyak dan perlengkapan mereka bahkan lebih buruk. Sue-san tidak keberatan menyingkirkan para perampok ini, tetapi sejujurnya, ia tetap ingin sedikit masalah daripada banyak masalah. Lagi pula, mereka sedang dalam pelarian, kecepatan adalah yang terpenting, dan tidak perlu membuang waktu untuk para perampok ini. Jadi ini pasukan Qin, musuh sering bertemu di jalan sempit. Saudaraku, aku tidak ingin merepotkanmu lagi. Aku ada urusan resmi hari ini. Jika kau ingin uang, aku punya uang di sini. Ambil uangnya dan minggir, kalau tidak pasukan di belakangku bisa dengan mudah menghancurkanmu. Sue-san mengeluarkan sebuah tas dari tangannya dan melemparkannya. Ada beberapa batang emas dan sedikit perak di dalamnya. Yah, jenderal ini terlihat seperti gangster. Kalau tidak salah, kau pasti pernah menjadi gangster di masa lalu. Pemimpin perampok itu tampak terkejut dengan keputusan Sue-san. Kalau itu jenderal lain, dia pasti sudah membunuhnya tanpa ampun. Lagi pula, setiap gerakan Sue-san tidak tampak seperti seorang jenderal, melainkan lebih seperti seorang pemimpin gangster. Bab 1542. Karena saudara ini sudah melihatnya, aku tidak akan menyembunyikannya. Aku juga orang Jianghu sebelumnya. Sekarang aku punya perintah militer penting yang harus diselesaikan. Jika kau bisa membantuku, aku akan memberimu hadiah besar di masa depan. Bagaimana? Sue-san membungkuk dan berkata. Karena kau sudah bilang begitu, aku tidak akan mengganggumu hari ini. Aku belum menanyakan namamu. Ini, akan kuberitahu kalau kita bertemu lagi nanti. Sue-san sedikit takut. Sekarang mereka semua adalah penjahat buronan kekaisaran. Jika mereka mengungkapkan identitas mereka dengan mudah, mereka mungkin akan mengungkap keberadaan mereka. Baiklah, karena kau tidak mau mengatakannya sekarang, aku tidak akan bertanya. Pemimpin itu berbalik dan melambaikan tangannya, saudara-saudara di belakang, beri jalan. Terima kasih. Sue-san mengepalkan tinjunya dan berterima kasih, memberi isyarat kepada semua orang untuk maju. Dia tidak yakin apakah pihak lain itu musuh atau teman. Untuk berjaga-jaga, dia meminta para prajurit untuk mengepung kereta yang dinaiki Helinghan. Pasukan itu maju perlahan. Tatapan para perampok di kedua sisi selalu membuat Sue-san merasa sangat berbahaya, seolah-olah sedang ditatap sekawanan serigala. Jika Sue-san tidak memiliki 2000 pengawal, ia mungkin tidak akan berani berjalan langsung. Saudaraku, mohon tunggu sebentar. Ketika Sue-san berjalan melewati pemimpin pasukan, ia tiba-tiba dihentikan olehnya. Saat itu, para perampok kurang dari 30 langkah dari kereta yang ditumpangi Helinghan. Sue-san tanpa sadar meletakkan tangannya di pedangnya. Lagi. Akhir-akhir ini, banyak rumor di daerah ini yang mengatakan bahwa Jenderal Ye dari Dongjun memberontak terhadap kekaisaran, dan keluarganya melarikan diri ke selatan. Sekarang mereka seharusnya berada di daerah Nanyang. Pemerintah telah menawarkan hadiah 1000 keping emas untuk penangkapannya. Kira-kira siapa yang ada di kereta ini? Ini, orang yang sangat penting. Setetes keringat mengalir di dahi Sue-san, dan tangan kanannya menggenggam erat gagang pedang. Saya lihat pasukan Anda diperlengkapi dengan baik, saudara. Mereka seharusnya menjadi pengawal jenderal. Pergi. Sue-san tiba-tiba berteriak dan menghunus pedangnya. Para prajurit di sekitarnya juga mengambil posisi bertarung. Kedua belah pihak saling berhadapan dan hendak bertarung. Ah! Sebuah teriakan terdengar dari kereta. Itu suara Lotus. Mereka juga berada di dalam mengamati situasi di luar. Semua prajurit, dengarkan perintah saya, lindungi nyonya. Baik, baik. Ratusan pengawal mengepung kereta,
membentuk formasi perisai, dan memblokir kereta dengan rapat. Sisa prajurit, ikuti saya untuk bertarung. Tunggu sebentar. Tiba-tiba, pemimpin perampok itu berteriak, yang di dalam kereta adalah istri Jenderal Ye dari Dongjun. Saudara, kau terlalu banyak bertanya. Mata Suesan dipenuhi dengan niat membunuh. Jika dia tidak begitu, ngotot, menanyakan tentang He Linghan di kereta, Suesan tidak akan berencana untuk bertindak, tetapi karena mereka tahu tentang itu, untuk berjaga-jaga, Suesan harus bertindak dan memotong rumput serta mencabutnya. Ternyata benar-benar Nyonya Ye. Tiba-tiba, tindakan pemimpin perampok itu mengejutkan semua orang yang hadir. Petik 2. Nyonya Ye, terimalah salam hormat saya. Pemimpin perampok itu berjalan ke depan kereta, berlutut di tanah, dan perlahan membungkuk hormat. Suesan, yang tadinya dipenuhi niat membunuh, langsung tercengang saat melihat ini. Apa maksudmu? Suesan khawatir pihak lain itu curang, jadi dia tidak berani lengah dan bertanya dengan suara dingin. Nama saya Hou Ganxian. Nenek moyang saya berasal dari Dongjun. Dunia sedang kacau, jadi saya tidak punya pilihan selain memimpin saudara-saudara saya menjadi bandit. Baru-baru ini, saya mendengar bahwa sebuah meteorit jatuh di Dongjun dan Kaisar memerintahkan pembunuhan orang-orang di sekitarnya. Saya juga mendengar bahwa Jenderal Ye juga menyelamatkan rakyat dan memimpin rakyat untuk memberontak terhadap istana. Saya dan saudara-saudara saya telah lama terkesan dengan kebaikan dan kebenaran Jenderal Ye. Kami ingin menyerah, tetapi kami tidak punya pilihan. Baru saja, saya hanya ingin memastikan identitas Nyonya Ye. Saya tidak bermaksud menyinggung Anda. Mohon maafkan saya, Nyonya Ye. Setelah Hou Ganxian selesai berbicara, ia ragu untuk berdiri. Setelah beberapa saat, He Linghan turun dari kereta. Anda mengatakan yang sebenarnya. He Linghan menatapnya dan berkata dengan ringan. Setiap kata yang saya katakan adalah benar. Jika saya berbohong, saya akan disambar petir dan mati mengenaskan. Terimalah saya dan saudara-saudara ini. Tolong bantu saya, Nyonya Ye. Tolong bantu saya, Nyonya Ye. Ratusan perampok berlutut di hadapan He Linghan, tampak sangat tulus. Untuk sesaat, bahkan Suesan tidak tahu bagaimana menghadapinya. Ia diperintahkan untuk melindungi keselamatan He Linghan, jadi tentu saja ia tidak berani lengah. Sekarang sekelompok perampok tak dikenal datang untuk mencari perlindungan. Jika ia menerima mereka begitu saja, bagaimana jika orang-orang ini berniat jahat? Tetapi jika ia menolak seperti ini, akan sangat disayangkan. Jika memang benar seperti yang dikatakan Hou Ganxian, ia terkesan dengan kebaikan hati dan kebenaran Ye Shikai dan menyerah dengan tulus, sungguh memilukan melihat penolakannya. Saudara Suesan, Anda harus memutuskan masalah ini. Baik, Nyonya. Suesan mengangguk dan berbalik menatap Hou Ganxian, apakah Anda benar-benar ingin bergabung dengan kami? Tentu saja. Kami sekarang adalah pemberontak kekaisaran. Mengikuti kami berarti menghadapi istana. Tidak masalah. Aku akan melewati api dan air di masa depan tanpa ragu. Aku hanya meminta bantuanmu. Lalu, berapa banyak orang yang kau miliki di bawah komandomu? Aku memiliki lebih dari 1000 saudara di bawah komandoku. Benteng itu dekat, dan ada banyak makanan dan uang di sana. Baiklah, karena Anda bersedia bergabung dengan kami, aku punya 2 permintaan. Jenderal, tolong beritahu aku setuju dengan semuanya. Pertama-tama, kita akan pergi ke Chu sekarang. Jika Anda ingin mengikutiku, pergi dan bakar benteng itu dulu, dan jangan pernah menjadi bandit lagi di masa depan. Suesan mengangkat jarinya, aku beri waktu 1 jam. Baiklah, aku setuju dengan permintaan ini. Kedua, karena kau telah mengikuti Jenderal Ye, kau harus benar-benar setia. Jika kau berani memberontak di masa depan, aku, Suesan, akan membunuhmu terlebih dahulu tanpa campur tanganmu. Aku tidak akan menunjukkan belas kasihan. Hal yang sama berlaku untuk saudara-saudaramu. Siapapun yang berani mengkhianatimu akan mati. Tenanglah, Jenderal. Aku, Hou Ganxian, tidak akan pernah berkhianat. Baiklah, karena kau sudah setuju, kembalilah ke benteng gunung untuk bersiap. Kita sekarang dicari oleh istana dan harus segera pergi ke Chu. Aku hanya memberimu waktu 1 jam. Cukup, setengah jam sudah cukup. Ye tua, kita sudah berjalan lebih dari 100 mil. Han Hao seharusnya tidak mengejar kita lagi. Setelah Sang Guanjian memimpin pasukan kavaleri untuk menyelamatkan Mancang, ia mempercepat langkahnya dan menyusul Ye Shikai di depan. Ya, kita akan segera meninggalkan Dongjun. Han Hao tidak akan mengejar kita lagi. Namun, selama masa penundaan ini, aku yakin berita pemberontakan kita telah menyebar ke daerah-daerah sekitar. Ye Shikai mengangguk dan berkata, jangan khawatir. Butuh setidaknya 2 hari bagi kabupaten untuk mengumpulkan pasukan. Aku sudah menghitung, asalkan perjalanan lancar, kita bisa sampai di daerah pegunungan dalam 2 hari. Bab 1543. Kalau begitu cepatlah, jangan lupa, hadiah untuk 2 kepala kita jika digabungkan lebih dari 10.000 emas. Untuk hadiah ini,
para hakim daerah pasti akan melakukan yang terbaik, canda Yesikai. Kau benar. Kita hanya punya 5 atau 6 ribu tentara sekarang, dan satu kabupaten punya setidaknya 30 atau 40 ribu garnison. Namun, mereka tersebar di berbagai kabupaten dan sulit untuk mengumpulkan mereka dalam waktu singkat. Sangguan Jian mengeluarkan peta dan menunjuk ke rute yang direncanakan semula. Pak Tuaye, awalnya saya ingin melewati Kabupaten Sanchuan, tapi kita tertunda beberapa waktu. Untuk berjaga-jaga, saya ingin menyesuaikan rute. Kita akan melewati Kabupaten Yingchuan saja. Dengan begini, kita bisa langsung ke Kabupaten Nanyang. Saya perkirakan bisa menghemat 2 atau 3 hari. Kabupaten Yingchuan seluruhnya berupa dataran, tanpa ada gunung tinggi yang menghalangi jalan kita. Bukankah itu terlalu berbahaya bagi sisa pasukan kita? Tanya Yesikai. Daerah pegunungan adalah penghalang terbaik untuk melindungi perjalanan mereka. Di jalan pegunungan yang terjal, semakin banyak pasukan, semakin sulit untuk memimpin mereka, dan akan sulit untuk memanfaatkan jumlah pasukan. Benar. Kabupaten Yingchuan adalah tempat yang dikelilingi perang. Mudah diserang tetapi sulit dipertahankan. Namun, Kabupaten Yingchuan tidak besar, dan pasukan garnisonnya hanya 20.000 hingga 30.000 orang. Lagi pula, saya pernah mendengar tentang gubernur Kabupaten Yingchuan. Dia bukan orang yang berani. Bahkan bisa dibilang dia agak penakut. Reputasi pasukan kita telah menyebar ke seluruh dataran tengah selama perang suku serigala. Saya prediksi dia tidak akan berani menghentikan kita dengan sekuat tenaga. Analisis Sangguan Jian agak di luar dugaan Yesikai. Dia tidak menyangka Sangguan Jian tahu begitu banyak tentang beberapa kabupaten di dekat Dongjun. Pak Tuaye, meskipun ini sedikit pertaruhan, ini adalah periode yang luar biasa dan kita harus menggunakan tindakan yang luar biasa. Baiklah, aku setuju denganmu. Lagi pula, Kabupaten Yingchuan tidak terlalu luas. Jika kita melewatinya dengan cepat, kita bisa sampai di Kabupaten Nanyang dalam 2 hari. Yesikai memikirkannya dan akhirnya memutuskan untuk mempercayai penilaian Sangguan Jian. Ia segera memerintahkan para prajurit untuk mengubah arah. Faktanya, baik Dongjun, Heneijun, maupun Yingchuanjun, semuanya terletak di dataran tengah. Tidak banyak daerah pegunungan di sini. Dibandingkan dengan wilayah Chu yang memiliki jaringan sungai yang padat dan pegunungan yang tinggi, meskipun terdapat banyak pemberontakan di sini, wilayah-wilayah tersebut sulit untuk dikembangkan. Alasan utamanya adalah sulitnya menemukan sarang yang mudah dipertahankan dan sulit diserang. Yesikai tentu saja percaya pada Sangguan Jian, sama seperti ia juga percaya pada keputusan Yesikai untuk mengerahkan pasukan melawan Qin. Kali ini, keputusan Sangguan Jian sangat akurat. Sepanjang perjalanan, kecuali rakyat jelata, Yesikai dan rombongannya tidak menemui halangan apapun dari pasukan Qin. Hanya butuh lebih dari sehari untuk mencapai Kabupaten Nanyang. Larut malam. Karena mereka terburu-buru untuk melakukan perjalanan semalaman, para prajurit tidak dapat mendirikan kemah untuk beristirahat di malam hari. Mereka hanya dapat menemukan tempat yang datar dan tidur langsung di tanah. Sebagai komandan, Yesikai tentu saja merasa tertekan, tetapi situasi saat ini tidak memungkinkan mereka untuk melakukannya. Inilah mengapa Yesikai begitu bimbang ketika ia memutuskan untuk memulai pemberontakan. Seandainya ia tidak memulai pemberontakan, saudara-saudara di bawah komandonya tidak hanya akan terhindar dari pertempuran hidup mati, tetapi juga tidak akan terluka parah dan sulit diobati seperti sekarang, serta tidak perlu tidur di udara terbuka dan berjaga-jaga setiap saat. Ketika ia pertama kali memulai pemberontakan, ia masih memiliki 15.000 saudara di bawah komandonya, tetapi hanya dalam 3 hari, hanya sepertiga yang tersisa, dan hampir 1.000 saudara terluka parah. Bagaimana dengan masa depan? Ia tidak yakin berapa banyak orang yang akan selamat, dan mungkin semua orang akan mati. Jika ini memang akhirnya, Yesikai pasti akan merasa sangat bersalah. Saudara-saudaranya mempercayakan hidup mereka kepadanya, tetapi ia memilih jalan yang akan membawa semua orang pada kematian. Menengok ke masa lalu, Yesikai juga terguncang hatinya. Apakah benar atau salah memimpin begitu banyak saudara dalam pemberontakan melawan Qin? Ye tua, kami saudara-saudara terlalu lelah setelah bepergian begitu cepat. Sangguan Jian datang dan menyerahkan sedikit anggur yang tersisa. Yesikai menyesapnya dan terengah-engah. Lokasi kita saat ini relatif aman. Biarkan saudara-saudara beristirahat dengan nyenyak. Yah, lagi pula, kita tidak punya banyak makanan kering tersisa. Kita hanya membawa persediaan makanan untuk 5 hari, dan sisanya dibagikan kepada masyarakat. Sekarang sudah 3 hari. Kalau kita tidak mendapatkan lebih banyak lagi, kita tidak akan bisa meninggalkan Kabupaten Nanyang dan kita akan kelaparan. Tidak. Yesikai ragu sejenak, lalu tiba-tiba melempar kendi anggur ke tanah karena kegirangan. Kita harus mencari cara untuk mendapatkan makanan. Tidur di tempat terbuka tidak masalah, tetapi jika kita terus kelaparan, moral pasukan pasti akan terguncang. Moral tentara yang goyah hanyalah salah satu alasannya. Yesikai tidak tega melihat saudara-saudaranya yang mengikutinya kelaparan. Yah,
Kabupaten Nanyang itu kabupaten yang luas, dengan banyak kabupaten, desa, dan penduduk. Mereka pasti punya banyak persediaan makanan. Ayo kita cari cara untuk mendapatkannya di sini. Tentara Qin di Kabupaten Nanyang memiliki banyak prajurit. Dengan kekuatan militer kita saat ini, mustahil untuk menyerang kabupaten itu. Jika kita melakukan itu, kita tidak hanya tidak akan bisa mendapatkan makanan, tetapi kita juga akan kehilangan sisa rakyat kita. Lalu, Pak Tua Ye, apakah kau punya cara lain? Kita tidak bisa merampok para pemberontak dan bandit. Cadangan makanan mereka hanya setetes air di lautan. Kita juga tidak bisa merampok warga sipil. Jadi, kita hanya punya satu solusi. Apa yang bisa saya lakukan? Serang tim pengangkut gandum tentara Qin. Yesike menjelaskan, kau dan aku sama-sama pernah menjadi tentara Qin, jadi kita sangat akrab dengan tim pengangkut gandum. Umumnya, tim pengangkut gandum hanya beranggotakan sekitar 500 hingga 1000 orang. Karena mereka biasanya tidak berpartisipasi dalam pertempuran garis depan, tim pengangkut gandum pada dasarnya terdiri dari orang-orang tua, lemah, sakit, dan cacat. Sekarang kita punya tim kavaleri. Setelah berhasil, kita bisa menggunakan kuda perang untuk mengangkut makanan kembali. Kuda kita cepat, bahkan jika tentara Qin mengirim bala bantuan, kita pasti sudah pergi sejak lama. Di masa lalu, suku serigala memanfaatkan mobilitas kavaleri mereka untuk berulang kali menyerang desa dan warga sipil. Tim kavaleri di bawah komando Yesike dilatih meniru kavaleri suku serigala. Bahkan kuda perang mereka dibeli dari pedagang di padang rumput dan jauh lebih kuat daripada kuda-kuda di dataran tengah. Kita tidak punya banyak waktu. Setelah mendapatkan makanan, kita akan segera kembali. Kita akan langsung menuju ke selatan tanpa henti. Selain itu, kita bisa menyiapkan penyergapan untuk memancing pasukan Qin pergi. Itu rencana yang sangat bagus. Kabupaten Nanyang. Ho Ganxian, apakah kamu tahu daerah sekitar? Jangan khawatir, Komandan Sue. Saya sudah di sini selama 5 atau 6 tahun. Saya tidak melebih-lebihkan, tapi saya bisa menemukan setiap helai rumput dan setiap pohon dalam radius 50 mil, bahkan dengan mata tertutup. Baiklah, kalau begitu, carilah rute yang paling aman untuk sampai ke Chu, perintah Sue-san. Di sini, Komandan Sue, lihatlah pegunungan di depan kita. Ini adalah rute menuju Nanjun. Meskipun jalan pegunungan ini terjal dan tidak cocok untuk dilalui, ini adalah rute teraman. Tentara Qin tidak akan pernah mengejar kita. Selama kita melewati pegunungan ini, kita akan mencapai Nanjun, yang merupakan negeri Chu. Bab 1544. Sue-san telah berada di Kabupaten Nanyang selama lebih dari 2 hari. Lagi pula, itu adalah kabupaten besar. Sekalipun ia bepergian siang dan malam, mustahil untuk pergi dalam beberapa hari, apalagi menghindari garnisun-garnisun di kabupaten-kabupaten sekitarnya. Karena Ho Ganxian telah mendengar berita bahwa Yesike telah mengumpulkan pasukan di Dongjun, pemerintah pasti juga telah menerima berita tersebut, jadi mereka harus berbaris secara diam-diam untuk menghindari konflik. Lebih jauh ke selatan dari Kabupaten Nanyang, mereka tiba di Kabupaten Nan, bekas wilayah Chu. Sue-san Tao meminta saudara-saudaranya di dunia persilatan untuk mengumpulkan banyak informasi. Pasukan pemberontak telah mengakar di Kabupaten Nan. Selama mereka sampai di sana dan menemukan Hualiandi, kelompok itu akan aman. Melihat deretan pegunungan di depannya, Sue-san mengangguk kecil. Memang, dengan begitu banyak gunung, mustahil bagi pasukan Qin untuk mengejar. Paling banter, mereka hanya bisa mengusir mereka. Apakah kamu mengatakan kebenaran? Setiap kata yang kukatakan itu benar. Aku dan saudara-saudaraku telah datang ke gunung ini berkali-kali. Kami mengenal setiap pohon dan helai rumput di sini. Percayalah padaku, Komandan Sue, kata Ho Ganxian sambil menepuk dadanya. Baiklah, mari kita pergi ke pegunungan dengan cepat. Komandan Sue, mohon tunggu sebentar. Apakah ada hal lain yang ingin Anda katakan? Komandan, Anda tidak tahu bahwa meskipun Anda bisa mencapai Nanjun melalui jalan pegunungan ini, jalannya penuh hutan lebat dan terdapat miasma. Biasanya, hanya pemburu paling berpengalaman yang berani masuk. Orang-orang biasa di pegunungan menghindarinya. Apa? Kalau begitu, jalan yang kau sebutkan juga tidak bisa dilewati. Sue-san mencengkeram kerah Ho Ganxian dan mengumpat, merasa seperti sedang digoda. Bahkan orang-orang biasa di pegunungan pun tidak berani masuk dengan mudah, jadi itu adalah jalan yang berbahaya. Tuanku, mohon bersabar. Meskipun ada miasma di jalan pegunungan ini, saya masih punya cara untuk mengatasinya. Cepat katakan padaku. Meskipun ada miasma di gunung ini, orang-orang di gunung ini secara alami punya cara untuk mengatasinya. Ada pil herbal. Minum saja. Meskipun tidak bisa sepenuhnya menghindari bahaya miasma, pil ini bisa sangat meringankan. Apakah kamu pernah minum pil semacam ini? Sue-san bertanya dengan ragu. Jangan khawatir, Tuan. Kami semua bersaudara sudah mengambilnya. Waktu kami bandit dan kekurangan makanan, kami hanya bisa masuk dan mencoba peruntungan.
Kalau kami bisa berburu binatang buruan, itu sudah cukup untuk mengisi perut kami, jadi kami meninggalkan banyak. Lain kali kalau ada yang mau kamu katakan, katakan sekaligus. Jangan khawatir, Komandan. Saya mengerti. Sue-san masih sedikit khawatir. Miasma bukanlah hal yang sederhana. Jika seseorang lemah, paling banter ia akan sakit, dan paling parah ia akan mati. Para penjaga yang menyertainya adalah kartu truf Yesikai. Saat itu, mereka memilih pemuda yang kuat dan tak kenal takut. Setelah minum pil, seharusnya tidak ada masalah, tapi bagaimana dengan Heling Han? Wanita itu lemah dan ia telah berlarian siang dan malam akhir-akhir ini. Sudah waktunya baginya untuk beristirahat dengan baik. Jika ia masuk sekarang, kemungkinan besar ia akan sakit. Jika mereka tidak mengambil rute ini, mungkin Heling Han tidak akan diracuni oleh miasma, tetapi jika mereka bertemu dengan pasukan Qin, seluruh pasukan akan berada dalam bahaya musnah. Namun, jika mereka mengambil rute ini, mereka mungkin tidak perlu khawatir tentang pengejaran pasukan Qin, tetapi jika Heling Han jatuh sakit atau bahkan meninggal karena sakit, bagaimana Sue-san akan menjelaskannya kepada Yesikai? Bahkan jika dia mati untuk meminta maaf, itu tidak dapat diubah. Nyonya, ada sesuatu yang ingin saya laporkan kepada Anda. Sue-san keluar dari kereta dan membungkuk. Saudara Sue, kalau ada yang ingin kau katakan, katakan saja. Heling Han membuka jendela kereta. Wajahnya tampak sedikit lebih baik, tetapi ia tampak sedikit lelah. Nyonya, ada jalan di pegunungan di depan kita yang mengarah ke Nanjun, tetapi ada tanah miasma di dalamnya, yang sangat berbahaya. Bagaimana kalau kita melewati gunung ini? Seluruh pasukan akan membutuhkan sekitar 2 hari lagi untuk bergerak. Selain itu, pasukan Qin dari Kabupaten Nanyang mungkin akan dikerahkan. Namun, saya bersumpah untuk melindungi keselamatan Nyonya dengan segala cara. Batuk, tidak. Heling Han melambaikan tangannya dan terus batuk. Nyonya, Anda baik-baik saja. Hati Sue-san mencelos saat melihat ini. Heling Han tampak seperti sedang flu. Jika dia sudah sakit, lalu masuk ke dalam racun ini, bukankah dia akan mati? Nyonya, ayo kita kelilingi gunung. Meskipun Kabupaten Nanyang memiliki banyak pasukan, mereka sekarang tersebar di berbagai kabupaten. Selama kita membuat pengaturan yang tepat, saya yakin bisa menghindari mereka. Sue-san segera memutuskan untuk meninggalkan jalan pegunungan. Ia tidak bisa mengambil risiko apapun yang terjadi. Tidak, ayo pergi ke pegunungan. Nyonya, tapi tubuh Anda benar-benar tidak mampu menopangnya. Hehua, berhenti bicara, balas Heling Han. Kalau kita keliling gunung, bukan cuma aku, tapi juga 2 atau 3 ribu prajurit di luar sana yang terancam musnah. Suamiku selalu memperlakukan para prajurit seperti saudara. Bagaimana mungkin dia membiarkan semua orang mengambil risiko demi keselamatanku? Nyonya, mohon pikir-pikir dulu. Miasmanya sangat berbahaya. Bahkan jika kita sampai di Nanjun, akan sulit untuk menetap untuk sementara waktu. Jika Nyonya sakit, itu akan sangat berbahaya. Saya bersedia mempertaruhkan nyawa saya. Kita bisa menghindari musuh dengan mengelilingi gunung. Tidak, dengarkan saja aku dan pergilah ke pegunungan. Jangan ragu lagi. Heling Han sangat teguh. Meskipun nadanya ringan, sikapnya tegas. Tidak ada ruang untuk negosiasi. Meskipun Sue-san dan Hehua mencoba membujuknya berulang kali, itu sia-sia. Sue-san, apa kau mau melanggar perintahku? Nada bicara Heling Han dingin, dan semua orang bisa melihat keseriusannya. Sesuai perintah Anda, Jenderal. Saudara-saudara, cepatlah dan ambil 1000 set baju zirah yang masih utuh. Kita tidak punya banyak waktu, jadi cepatlah. Di saat yang sama, Yesikai juga memerintahkan para prajuritnya untuk bersiap menghadapi perampokan makanan. Setelah beberapa hari pertempuran berdarah, banyak baju zirah prajurit yang rusak, dan mereka bahkan tidak punya waktu untuk membersihkan darah di tubuh mereka. Mereka tampak sangat malu. Jika mereka terus seperti ini, mereka pasti akan ketahuan. Jadi, hal pertama yang harus dilakukan adalah mengumpulkan 1000 set baju zirah yang masih utuh untuk dipakai oleh para prajurit yang akan merampok makanan. Wan Qiyuan, setelah kita mengumpulkan semua senjata dan baju zirah, kita akan serahkan semuanya kepada kavaleri. Apakah kita bisa merampok makanan kali ini sepenuhnya tergantung padamu. Nada bicara Yesikai serius. Jika mereka gagal merampok makanan kali ini, seluruh pasukan tidak hanya akan kelaparan, tetapi juga sama saja dengan memberitahu garnisun setempat bahwa mereka ada di sini. Dengan begitu, mereka pasti akan diburu. Jenderal, tenanglah. Saya pasti akan menjalankan misi saya. Lagi pula, operasi ini berjalan tanpa celah. Jenderal, tenanglah dan tunggu kabar baik dari saya. Baiklah, aku percaya padamu, tapi operasi ini sangat penting. Untuk berjaga-jaga, aku akan memimpin prajurit yang tersisa untuk menunggu 10 mil jauhnya dari tim transportasi. Jika terjadi sesuatu yang tidak biasa, kau akan memimpin pasukan kavaleri untuk segera mundur.
Bab 1545. Ya, saya mengerti semuanya. Wan Qiyuan mengangguk. Saat ini, Ye Shikai masih belum yakin apakah berita pemberontakan mereka terhadap istana telah sampai ke Kabupaten Nanyang. Jika tidak, tentara masih bisa berjalan terang-terangan di Kabupaten Nanyang. Selama garnisun setempat tidak mengetahui berita itu, Ye Shikai dan bawahannya akan tetap menjadi tentara Qin. Namun, jika pihak berwenang setempat sudah mengetahui berita tersebut, mereka hanya bisa berbohong sampai akhir. Wan Qi pada dasarnya adalah orang yang sangat cakap dan bertindak tegas. Jika terjadi keadaan darurat, ia dapat menanganinya tepat waktu. Setiap awal bulan, pasukan Qin akan pergi ke desa-desa di bawah yurisdiksinya untuk mengumpulkan gandum, lalu mengirimkannya ke kota kabupaten. Kita harus mulai dari tengah jalan. Di dalam tenda, Ye Shikai sedang menjelaskan rencananya kepada para perwiranya. Pasukan menderita kerugian besar. Hanya beberapa perwira yang tersisa dari tenda yang penuh. Ye Shikai tak kuasa menahan kesedihan, tetapi ia masih menahan emosinya. Kesulitan mereka baru saja dimulai. Sebagai panglima tertinggi, jika ia menjadi dekaden terlebih dahulu, maka pasukannya akan hancur. Jenderal Ye, berikan saja perintahmu. Meskipun kami telah menderita kerugian besar, semangat kami masih kuat. Kami sama sekali tidak takut pada garnisun di tempat-tempat ini. Baiklah, kalau begitu aku akan melanjutkan. Ye Shikai sangat senang. Ia selalu percaya bahwa para komandan di semua tingkatan tentara adalah posisi krusial. Jika para jenderal takut, para prajurit di bawah mereka juga akan kehilangan semangat juang. Jadi, ketika ia memilih perwira, ia melakukannya sendiri dan tidak akan pernah membiarkan siapapun menangkap ikan di air yang keruh. Kami sekarang berada di sekitar Wancheng, ibu kota Kabupaten Nanyang. Ada banyak desa di sini, beberapa di antaranya berpenduduk lebih dari 20.000 jiwa. Pemerintah mengumpulkan ribuan ton gandum setiap bulan, yang cukup untuk dimakan tentara kami selama 10 hari. Pak Tua Ye, bukankah terlalu berbahaya memulai perang di dekat Wancheng? Sangguan Jian tiba-tiba merasa gelisah. Karena ini ibu kota kabupaten, bagaimana mungkin hanya ada sedikit tentara? Menurut pemahaman saya, ada lebih dari 20.000 tentara yang menjaga Wancheng, dan mereka diperlengkapi dengan baik, termasuk ribuan kavaleri. Jika mereka menerima berita itu dan keluar kota untuk mengepung dan menekan kita, kita memiliki tentara yang terluka di sini dan tidak dapat bergerak dengan mudah, jadi mereka pasti akan menyusul. Aku tahu betul ini. Kalau bukan karena situasi ini, aku tidak mau mengambil risiko. Kekhawatiran Sangguan Jian menusuk hati Ye Shikai. Meskipun merampok gandum adalah rencana yang bagus, merampok gandum di dekat Wancheng adalah pertaruhan, dan taruhannya adalah nyawa semua saudara di pasukan. Namun, mengingat situasi saat ini, mustahil bagi mereka untuk merampok makanan dari tempat lain. Dalam 2 hari, mereka bahkan tidak akan punya makanan untuk malam itu. Saat itu, mereka hanya bisa membunuh kuda perang untuk memuaskan rasa lapar mereka. Terlebih lagi, semakin lama mereka tinggal di Kabupaten Nanyang, semakin banyak bahaya yang akan mereka hadapi. Jadi, aku harus mengirim pasukan kavaleri untuk mengusir pasukan Qin. Jenderal Ye, biarkan aku pergi. Aku berjanji akan memimpin pasukan Qin dan mengawasi evakuasi saudara-saudara. Jenderal Ye, tolong biarkan aku pergi. Biarkan aku pergi. 1000 kapten dan 500 komandan yang tersisa mengajukan diri satu demi satu. Semua orang tahu bahwa memimpin pasukan kavaleri yang begitu kecil untuk mengalihkan ribuan pasukan Qin sama saja dengan mencari kematian. Ini adalah misi, bunuh diri, tetapi seseorang harus melakukannya. Baiklah, aku punya pilihan kandidatku sendiri. Ye Shikai melambaikan tangannya, memberi isyarat kepada semua orang untuk tidak berdebat. Pak Tua Ye, apakah kau benar-benar telah mengatur seseorang untuk memancing pasukan Qin? Sangguan Jian segera bertanya setelah para perwira itu pergi. Tentu saja tidak. Siapapun yang mengambil misi ini, situasinya akan sangat berbahaya dan kemungkinan besar mereka tidak akan kembali. Bagaimana mungkin aku bisa membuat keputusan semudah itu? Ye Shikai mengatakan yang sebenarnya. Mengetahui bahwa ia akan mati, akan sulit baginya untuk membuat keputusan, kecuali ia pergi sendiri. Lagi pula, ia kini telah memulihkan kekuatan batinnya dan memiliki banyak harta karun di tangannya. Tidak sulit baginya untuk melarikan diri dari pengepungan, tetapi sebagai komandan, ia harus tetap tinggal untuk memimpin. Pak Tua Ye, karena kau belum memutuskan siapa calonnya, kenapa tidak kau biarkan aku saja? Tanya Sangguan Jian tiba-tiba. Apa kau bercanda? Ye Shikai tiba-tiba berdiri dan berteriak keras, sangat terkejut. Tidak ada yang namanya bercanda di kamp militer. Setelah kukatakan ini, aku jelas tidak bercanda. Sangguan Jian menjawab dengan sangat serius, tiba-tiba berlutut dengan satu kaki, menangkupkan kedua tangannya, dan membungkuk. Sebagai orang kepercayaan dan tangan kanan Ye Shikai, Sangguan Jian selalu memilih untuk mendukung keputusan Ye Shikai tanpa syarat. Tidak, Anda adalah wakil jenderal seluruh angkatan darat, bagaimana Anda bisa pergi?
Ye tua, apakah kau percaya pada kemampuanku? Tentu saja. Ye Sikei mengangguk dan berkata dengan nada merendahkan diri, kau adalah pemanduku untuk bergabung dengan tentara, dan kau juga seorang jenderal yang baik yang bisa membuat rencana. Sayang sekali kau mengikutiku, kalau tidak, kau akan memiliki masa depan yang cerah di tentara Qin. Lalu bagaimana kemampuan komandoku dibandingkan dengan 1000 komandan itu? Kau kuat. Ye Sikei ragu-ragu. Sejujurnya, 1000 kapten itu lebih berani hidup dan mati, tetapi mereka tidak bisa disebut ahli strategi. Mereka adalah jenderal pemberani, bukan jenderal strategis. Jenderal pemberani bisa bertempur sampai mati dalam kesulitan, tetapi lebih sering mereka akan menghabisi seluruh pasukan dalam kesulitan. Ini bukan hasil yang diinginkan Ye Sikei. Karena tak seorang pun bisa mengalahkanku, maka misi ini seharusnya diberikan kepadaku. Ye tua, kau mengkhawatirkan keselamatanku, dan aku menghargai kebaikanmu. Kau memperlakukanku, Sang Guan Jian, seperti saudara, jadi aku juga akan mengorbankan nyawaku untukmu. Ye tua, biarkan aku bertanggung jawab memimpin pasukan Qin. Sang Guan, kamu. Jangan ragu lagi. Komandan Sue, beberapa prajurit di kamp garda depan jatuh sakit karena racun. Hal yang sama berlaku untuk batalion garda kiri. Tidak hanya itu, ada racun di sumber air di pegunungan. Banyak tentara yang keracunan setelah meminum air tersebut. Puluhan orang jatuh sakit hanya setelah seharian di pegunungan, yang membuat Sue San sangat malu. Hou Ganxian tidak berbohong, pil-pil itu memang efektif, tapi miasmanya benar-benar kuat, tak heran mengapa hanya pemburu paling berpengalaman yang berani masuk. Untungnya, tidak ada yang meninggal karena keracunan. Jika mereka hanya sakit, Sue San tidak akan terlalu khawatir. Karena mereka baru tiba, mudah sakit meskipun mereka tidak terbiasa dengan iklim dan air. Mereka hanya perlu memulihkan diri di masa mendatang. Namun, Helinghan di kereta membuatnya tidak berani bersantai. Hanya dalam 1 hari, Helinghan tampak seperti menderita penyakit serius. Kulitnya sangat buruk. Akhirnya, ia merasa lebih baik hanya setelah minum obat herbal. Hou Ganxian, seberapa jauh jalan pegunungan ini? Tanya Sue San. Jalan pegunungan itu terjal. Meskipun jarak antara kedua tempat itu tampak tak jauh, jalannya berkelok-kelok tak terelakkan. Kurasa, dengan kecepatan seperti ini, perjalanan akan memakan waktu 2 hari lagi. Selama kita meninggalkan gunung ini, akan ada dataran di luar sana. 2 hari, gumam Sue San pada dirinya sendiri, baiklah, hanya 2 hari. Bersambung.